Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir kembali Ibu Mariana Ulfah di sini. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu semangat tentunya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia kembali. Ibu harap kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, bab 5, Puisi Rakyat, sudah masuk ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat kita kali ini merupakan pertemuan terakhir pada bab 5 ini. Sumber bahan yang digunakan yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih lanjut lagi, Ibu ingin menggali ingatan kalian kembali tentang pembelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Yang pertama, struktur pantun. Struktur pantun memuat struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Larik 3 dan 4 merupakan makna atau isi pada larik 1 dan 2. Kemudian struktur gurindam. Struktur gurindam terdiri dari 2 larik yang merupakan isi. Kedua larik saling berhubungan. Kemudian berikutnya adalah struktur syair. Struktur syair terdiri dari 4 larik dan semuanya merupakan isi. Kemudian keempat larik saling berhubungan. Lalu unsur kebahasaan puisi rakyat, baik pantun, syair maupun gurindam. Yang pertama menggunakan kalimat saran, kemudian yang kedua menggunakan kalimat perintah, ketiga menggunakan kalimat larangan, dan yang keempat menggunakan kalimat ajakan. Nah, itu tadi struktur dan unsur kebahasaan puisi rakyat, baik pantun, gurindam maupun syair. Nah, pada pertemuan kita yang keempat hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu menulis puisi rakyat, baik pantun, gurindam maupun syair, dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah puisi rakyat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan syair dan gurindam dalam bentuk musikalisasi. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menyajikan pantun dalam bentuk berbalas pantun. Untuk menulis puisi rakyat, ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menata kalimat dengan rima yang sama. Kemudian yang kedua, menentukan ide, apakah itu berupa nasihat, saran, ajakan, atau larangan. Kemudian yang ketiga, tidak terlepas dari ciri-ciri pantun, gurindam, dan syair. Kemudian yang keempat, memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi yang sama seperti 2 larik. Contoh, ayam, bayam, hina, guna. Kemudian yang kelima, menata pantun secara logis. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan saat ingin menulis puisi rakyat. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah menulis pantun? Perhatikan berikut ini. Menulis pantun yang harus diperhatikan adalah setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran dan baris 3 dan 4 merupakan isi. Memiliki rima ABAB, dan yang kelima mengandung nasihat, ajakan, saran, perintah,
atau larangan. Itu adalah langkah-langkah atau syarat-syarat menulis pantun. Perhatikan contoh pantun berikut. Ke kota raja membeli payung, singgah ke apotik beli vitamin. Jika kamu rajin menabung, tentu kelak hidup akan terjamin. Perhatikan rima, jumlah larik dalam satu baitnya, serta suku kata dan makna yang terkandung dalam pantun tersebut. Selanjutnya adalah syarat-syarat menulis gurindam. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 2 baris atau 2 larik. Kemudian yang kedua, setiap baris terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Kemudian yang ketiga, baris 1 dan 2 merupakan satu kesatuan yang utuh, berima AA. Dan yang kelima, mengandung nasihat, ajakan, saran, perintah, dan larangan. Ya, berharap sudah paham ya. Coba perhatikan gurindam berikut. Jika hendak hidup penuh bahagia, hendaknya berbuat baik kepada sesama. Ya, perhatikan jumlah larik dalam satu baitnya serta rimanya, bahkan makna yang terkandung di dalam pantun tersebut. Baik, Ibu harap sudah paham ya untuk pantun dan gurindam. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menulis syair. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Dan yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Lalu semua baris merupakan isi. Dan yang keempat, berima AAA. Kemudian yang kelima, mengandung nasihat, pesan moral, dan agama. Perhatikan syair berikut. Beri aku penerang jalanmu, agar tak tersesat saat ku melaju. Kuatkan awak kapalku saat badai menghalangi jalanku. Perhatikan jumlah baris dalam setiap baitnya, serta rimanya, lalu makna yang terkandung di dalam syair tersebut. Ibu harap kalian sudah paham. Kita lanjut untuk berlatih pada LKPD 5.4. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tugas kalian adalah melengkapi pantun tersebut. Perhatikan kata yang sudah tersedia. Kalian tinggal melengkapi dengan kata-kata yang sesuai. Perhatikan struktur dan syarat membuat pantun. Kemudian yang kedua, kalian diminta membuat pantun teka-teki dengan memperhatikan pilihan kata dan kelengkapan struktur dan kaidah pembuatan pantun. Kemudian yang ketiga, secara berkelompok musikalisasikanlah puisi rakyat yang telah dibuat. Keempat, berbalas pantun dengan kelompok lain. Tugas kalian yang terakhir adalah membuat mind mapping. Nah, kita tadi sudah membahas tentang syarat menulis puisi rakyat, baik pantun, gurindam, dan syair. Perhatikan mind mapping yang Ibu buat. Kalian tinggal melengkapi bagian-bagian yang masih kosong. Kalian bisa berkreasi membentuk mind mapping dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Baik, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Materi di bab 5 tentang puisi rakyat telah selesai kita pelajari. Kita akan bertemu kembali pada materi di bab berikutnya, yaitu bab 6 yang akan membahas tentang fabel. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu semangat untuk belajar, selalu menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.